أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan mulia ini kita lanjutkan pengajaran dan kajian tentang berbakti kepada kedua orang tua, ya, pada bahagian yang kelima ini. Dan pada bahagian yang kelima ini akan sedikit dijelaskan tentang hal-hal yang bisa jadi terjadi di antara kita, ya, umat manusia, khususnya kaum muslimin, yaitu tentang perselisihan antara ayah dan anak, ya, dalam hal penggunaan harta benda anak. Ya, ini ya suka terjadi. Ya, misalnya seorang ayah, ya, dengan keinginannya lalu mengambil harta atau benda milik anaknya tanpa sepengetahuan anaknya. Dan anak karena tidak mengerti tentang syariat, tidak memahami tentang agama ini, dia marah, murka kepada ayahnya, sehingga kemudian menanamkan permusuhan dari dirinya dan bahkan kepada anak-anak dan istrinya kadang-kadang, ya, dan menumbuhkan bahkan kebencian, naudzubillah. Dan itu suka terjadi. Ya, oleh itulah sedikit di sini akan dijelaskan satu bab tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang, ya, kalau kita baca di dalam hadis-hadis kita akan sering jumpai lafaz atau matan hadis ini, yaitu yang berbunyi anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu adalah milik daripada ayahmu. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi kamu dan hartamu itu adalah milik ayahmu. Maka jika didapatkan kedua orang tua sudah tidak mampu lagi mencari nafkah, mungkin karena sudah rentaknya, sudah tuanya, sudah sepuhnya mereka, ya, artinya orang tua sudah tidak produktif lagi, orang tua tidak bisa mencari nafkah lagi, tidak bisa bekerja lagi seperti di masa mudanya. Sedangkan anak-anak yang dimilikinya itu memiliki kelapangan dalam masalah rezeki, ya, anaknya bekerja, memiliki harta yang berlebih, maka wajiblah bagi anak untuk menanggung nafkah mereka. Jadi kalau seorang anak ingin berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sedangkan orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah, tidak mampu lagi mendapatkan rezeki, ya, sehingga untuk makan saja susah, apalagi untuk membeli kebutuhan lainnya, maka di saat itulah seorang anak mempunyai kewajiban untuk membantu, ya, menanggung nafkah mereka, yaitu kedua orang tuanya. Sebab pemberian nafkah kepada kedua orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi termasuk dari berbakti dan berbuat baik kepada keduanya. Ya, jadi di antara bentuk bakti dan perbuatan baik seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah yaitu pemberian nafkah, mencukupi keperluan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua itu sudah kesulitan, ya, dalam ekonomi.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan ya kisah ini di dalam satu ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yas'aluna, mereka bertanya kepada engkau. Jadi orang-orang bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang madza yunfikun, tentang apa sajakah yang mereka dapat nafkahkan, yang dapat mereka infakkan atau mereka belanjakan. Kul, katakanlah, jawablah. Ya, ma anfaqtum min khairin, apa saja harta, apa saja kebaikan, yaitu di situ harta yang kamu hendak nafkahkan, ya, berupa kebaikan, hendaklah diberikan falil walidain, ya, maka diberikan kepada kedua orang tuamu, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahuinya. Kemudian ya berkatalah Syekh As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, apa saja harta yang kamu nafkahkan berupa kebaikan, ya khair di situ maksudnya kebaikan, yaitu harta yang sedikit maupun banyak, maka orang yang paling utama dan yang paling berhak untuk didahulukan pemberian nafkah itu adalah orang yang paling besar haknya atas engkau. Ya, mereka itu adalah kedua orang tua yang wajib engkau untuk berbakti kepada mereka dan haram atas engkau mendurhakai mereka. Ya. Jadi kalau kita ingin berinfak, kalau kita hendak ingin belanjakan, kalau kita ingin membantu orang segala macam, nah yang paling berhak engkau lakukan perbuatan baik dan berbakti, yaitu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hal itu, yaitu kedua orang tua. Jadi orang tua lah yang paling berhak kita berikan nafkah, yang kita berikan belanja, yang kita tanggung kehidupan mereka. Ya, kalau kita tidak tanggung, kalau kita tidak belanjakan harta kita kepada mereka, maka kita berarti durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan di antara bentuk berbakti kepada mereka yang paling agung adalah engkau memberikan nafkah kepada mereka. Dan termasuk bentuk durhaka yang paling besar adalah engkau tidak memberikan nafkah kepada mereka. Oleh karena itulah, memberi nafkah kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib atas seorang anak yang lapang, ya, atau anak yang tidak miskin. Itu. Jadi kita ini sebagai seorang anak misalnya yang memiliki lapang dalam masalah harta, lapang dalam masalah rizki, ya, sedangkan orang tua kita sudah tidak produktif lagi, tidak bisa mencari nafkah lagi, dan mereka hidup dalam kesulitan, mereka hidup dalam kesusahan, ya, dalam kehidupan sehari, maka wajib bagi seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua, ya. Nah itu. Dan ijma ulama juga, ya, telah bersepakat bahwa wajib atas anak yang lapang harta untuk menanggung kehidupan kedua orang tua yang kehidupannya sulit, ya, atau miskin. Ulama sudah sepakat atau memiliki ijma bahwa anak yang lapang hartanya, lapang rezekinya, ya, punya kewajiban untuk menanggung kehidupan orang tua yang sulit kehidupan ekonominya atau karena miskinnya. Ya, itu bisa dipahami dari, ya, ayat tersebut dan juga dari penafsirannya. Begitu juga Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi juga ketika menyebutkan ayat tersebut, lalu kemudian dia menjelaskan di sini, Sa'ala Amr bin Al-Jamuh. Jadi Amr bin Jamuh pernah bertanya, wa kana zamalin, sedangkan dia Amr bin Jamuh itu adalah orang yang memiliki harta. Sa'ala, dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, mada yunfiku wa lama yunfik, apa yang dia harus infakkan, apa yang dia harus belanjakan, dan kepada siapa dia itu berinfak. Fanazalat il ayah, maka ayat ini pun turun. Jawaban sebagai bentuk jawaban disu'alihi, karena pertanyaannya, ya.
Jadi ini asbabun nuzul ya surat Al-Baqarah tadi ayat 215 tentang ya Amr bin Al-Jamuh bertanya kepada Rasulullah ya bahwa ketika dia hendak menginfak hartanya, apa yang harus diinfakkan dan kepada siapa? Ya, dan Amr bin Jamuh adalah orang yang memiliki harta. Kemudian Bayanat kemudian dijelaskan ana mayun fiku bahwa apa yang diinfakkan itu huwal mal, yaitu harta, wasair dan seluruh al khairat kebaikan-kebaikan. Kemudian wa anal ahab dan bahwasanya yang paling berhak untuk diinfakkan alaihim kepada mereka mereka adalah al walidan kedua orang tua. Kemudian kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wa abna isabil dan juga orang-orang yang dalam bepergian. Dan Allah Ta'ala memberitahu kepada mereka annama yaf'aluhul abdu, bahwa apa yang dilakukan, dikerjakan oleh seorang hamba dari kebaikan, ya'lamuhullah Ta'ala, Allah mengetahuinya, wa yuzzi bihi dan Allah akan memberikan balasan, wa yuzzi bihi dan Allah akan memberikan balasan, faragiba bidzalik fil amali fi fi'lil khair, maka seseorang itu berambisi untuk hendaklah mengerjakan kebaikan-kebaikan secara mutlak. Nah itu ya, jadi di dalam ayat tersebut ya dijelaskan bahwa orang yang paling berhak untuk mendapatkan infak dari seorang anak adalah kedua orang tuanya, baru kerabat, baru anak yatim, kemudian orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Nah sedangkan apa yang diinfakkan itu adalah harta dan segala macam kebaikan. Ya, jadi ada asbabun nuzul adalah pertanyaan dari seorang sahabat yaitu Amr bin Al-Jamuh. Ya. Kemudian juga dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah di dalam fawaidnya, dalam penjelasannya, afdoliyatul infak alal madkurin, keutamaan infak, keutamaan membelanjakan harta, ya menginfakkan harta kepada orang-orang yang telah disebutkan, yaitu adalah kedua orang tua, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Ya, di dalam ayat tersebut, in kanal munfik gonian, jika orang yang berinfak itu adalah orang yang kaya, wahum fuqara dan mereka yang dibelanjakan itu adalah fuqara, orang-orang fakir, muhtajin ya lagi orang-orang yang membutuhkan. Itu jadi secara urutan yang berhak diinfakkan, dibelanjakan itu adalah orang tua, kemudian kerabat, dan kemudian anak yatim dan seterusnya. Nah itu ya, jadi orang tua itu diletakkan pada urutan yang pertama dalam pemberian nafkah seorang anak. Nah, makanya kita kalau sebagai seorang anak memiliki kelebihan harta dan kita ingin berinfak, kita ingin bersedekah, kita ingin membelanjakan harta kita, dahulukan orang tua kita. Apalagi orang tua kita adalah orang yang tidak memiliki harta atau orang yang kondisi ekonominya sedang lemah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wajib bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tua dengan mengorbankan hartanya, yaitu dengan memberi mereka nafkah untuk seluruh yang mereka butuhkan, misalnya pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, jika ia mampu untuk melakukannya. Jadi kalau menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa anak itu punya kewajiban untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua dengan mengorbankan harta yang dimilikinya. Dari sejak dia mencari nafkah, ya sampai dikumpulkan dengan jumlah yang banyak, ya, maka dia wajib memberikan nafkah itu kepada kedua orang tuanya. Apakah itu berupa pakaiannya, apa juga makanannya, minumannya, tempat tinggalnya. Tapi jika si anak itu mampu untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya. Sedangkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang tidak mampu untuk bekerja dan ia memiliki seorang istri dan anak-anak, maka apakah boleh bagi anaknya yang lapang hartanya untuk menafkahinya, juga menafkahi istrinya dan juga saudara-saudara lain yang masih kecil? Kemudian beliau bersabda atau menjawab, ya maksudnya Ibnu Taimiyah itu menjawab, segala puji bagi Allah, benar wajib bagi seorang anak yang lapang hartanya untuk menafkahi ayahnya, istri ayahnya, saudara-saudaranya yang masih kecil, dan jika ia tidak menafkahi mereka, maka ia adalah anak yang durhaka kepada ayahnya, anak yang telah memutuskan silaturahmi,
anak yang berhak mendapatkan azab Allah di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Nah itu. Jadi seorang laki-laki pernah bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang apakah seorang anak itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada dia sebagai seorang ayah dan juga istrinya, bisa jadi ibu dari anak itu atau juga ibu tiri daripada anak itu dan juga saudara-saudaranya. Ya, kemudian saya menjawab, iya. Jadi seorang anak itu punya kewajiban, ya selama dia memiliki lapang dalam masalah harta, wajib menafkahi ayahnya atau istri ayahnya atau ibu tirinya di situ, atau juga anak-anak dari ayahnya, ya yang masih kecil. Nah, terus kalau seandainya anak itu nggak mau, ya dia menolak untuk membantu ayahnya dan juga istri ayahnya atau saudara-saudaranya, maka anak itu adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua, anak yang memutuskan silaturahmi, dan na'udzubillah nanti dia berhak mendapatkan azab Allah, baik itu di dunia ataupun nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Namun jika sang anak kurang perhatian terhadap orang tuanya, padahal keduanya masih memiliki banyak kebutuhan, lalu ia membiarkan keduanya dalam keadaan lapar, kemudian tinggal di rumah yang sudah lapuk, kotor, dan juga suka bocor itu dindingnya atau atapnya. Kemudian juga kedua orang tua mengenakan pakaian yang sudah lusuh dan tidak layak dia untuk dipakai dan lain sebagainya. Ya, itu kondisi orang tuanya begitu. Ya, rumahnya sudah banyak yang hancur misalnya. Pakaiannya juga sudah mulai banyak yang robek, sudah mulai lusuh misalnya. Makanannya pun begitu seadanya, bahkan lebih banyak laparnya daripada kenyangnya, lebih banyak tidak makan daripada makannya misalnya. Ya, dan sakit pun tidak punya uang untuk berobat. Nah, kemudian akhirnya sang ayah mengambil sebahagian harta anaknya untuk kelangsungan hidupnya dan juga keluarganya yang masih ada di rumahnya. Maka sikap dan perilaku ayahnya yang seperti itu tidaklah keliru, ya apalagi berdosa, karena Rasulullah SAW membenarkannya di dalam dalil-dalil hadis berikut ini. Itu jadi kalau misalnya tadi karena kondisi begitu, kemudian sang ayah ini berinisiatif mengambil harta anaknya yang mapan, yang memiliki banyak harta, ya tanpa sepengetahuan anaknya atau dengan sepengetahuannya untuk memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya. Ya, dia bukan ini karena sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah. Ya, apakah si ayah itu berdosa? Ya, tidak, karena dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis berikut ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna atyaba ma'akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan itu adalah dari hasil jerih payah usaha kalian. Nah, jadi yang paling nikmat, yang paling bagus, yang paling baik yang kita makan itu hasil dari jerih payah kita sendiri. Ya, bukan dari warisan orang tua, bukan. Hasil jerih payah kita sendiri. Ya, kita membanting tulang, ya kita berpeluh keringat, kita berlatih lelah dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam misalnya. Lalu kita dari situ mendapatkan rezeki, lalu kita makan, lalu kita nikmati hasilnya. Itu adalah yang paling thayyib, yang paling baik. Nah, terus wa inna auladakum min kasbikum, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil jerih payah usaha kalian. Nah, itu. Ya, kita buka warung, ya, kemudian kita mengajar di sekolah, itu adalah usaha kita. Ya, tapi itu ada akhirnya biasanya. Kalau guru nanti ada pensiun, kita jadi pegawai ada pensiunnya. Kalau kita buka warung nanti ada saatnya kita sudah tidak mampu lagi. Nah, tapi di samping itu kita membesarkan anak. Kita mendidik, merawatnya, menyekolahkannya, sampai menguliahkannya, sampai kepada sarjana S1, S2 kita sekolahkan. Nah, si anak ini ada juga hasil jerih payah kita karena kita besarkan. Sama dengan kita tadi bekerja sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai pedagang, sama itu juga kita besarkan. Ya, cuma kalau anak itu ketika dia sudah mulai bekerja, baru kita dapat hasilnya. Cuma anak nggak paham seperti ini. Ya, jadi anak itu adalah hasil jerih payah kita. Jadi kalau dia sudah bekerja, lalu mendapatkan hasil dari usahanya, boleh kita mengambil sebahagian dari apa yang
dapat oleh dia, ya, karena itu adalah merupakan hasil jerih payah kita. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, "Innali malan wa waladan wa inna walidi yuridu ayyajtaha mali qala anta wa maluka liwalidika inna awladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi awladikum." Ya, jadi ketika datanglah seorang Arab Badui kepada Rasulullah lalu berkata begini, "Sesungguhnya aku memiliki harta dan juga aku memiliki anak, sedangkan ayahku hendak mengambil hartaku." Ya, istah itu artinya mengambil, ya banyak, ya, kalau perlu habis gitu istilahnya. Ya, jadi ayahku hendak mengambil, padahal aku punya aku yang mencari harta dan aku juga punya anak. Kemudian beliau bersabda, "Engkau dan hartamu itu adalah milik ayahmu. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah sebaik-baik hasil usaha kalian, maka makanlah sebahagian dari hasil usaha anak-anak kalian." Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, ya, dan Ibnu Jarud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Itu. Jadi ketika seorang Arab Badui itu mencari pembelaan kepada Rasulullah bahwa ayahnya mengambil hartanya, sedangkan dialah yang memiliki harta itu dan dia juga memiliki anak, ya, kemudian Rasulullah malah mengingatkan bahwasanya ya dirinya dan juga harta yang dimiliki itu adalah milik ayahnya. Bahkan disuruh oleh Rasulullah, "Fakulu min kasbi auladikum," makanlah kalian dari sebahagian hasil usaha dari anak-anak kalian. Itu. Jadi diperbolehkan untuk mengambil hasil usaha tersebut. Nah, kemudian berkata Ibnu Ruslan, huruf lam dalam hadis anta wa maluka li abika, ya, kamu dan hartamu itu milik, ya, li itu milik atau kepunyaan abika, bapakmu, adalah menunjukkan akan kebolehan, ya. Jadi bukan dalam arti ditamlik untuk pemilikan. Karena harta sang anak adalah milik sang anak dan kewajiban membayar zakat merupakan kewajiban sang anak, bukan kewajiban sang ayah. Dan harta sang anak tersebut nantinya akan diwariskan, ya, kepada ahli waris, yaitu sang anak itu, yaitu cucu daripada si bapak misalnya. Jadi kalimat li abik itu bukan dalam arti, bukan otomatis misalnya apa yang anak kerjakan, ya, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya motor, dia punya kebun, lantas menjadi milik ayahnya. Sebab apa? Pertama adalah bahwa ketika ada kewajiban membayar zakat, maka itu adalah anak, bukan bapaknya. Ya, yang punya kewajiban begitu juga, misalnya membayar zakat mal misalnya, ya, itu adalah kewajiban sang anak, bukan bapaknya. Yang kedua, kalau anaknya itu meninggal, maka nanti anak-anak dari anaknya itu atau cucunya yang berhak mendapatkan warisan, sedangkan dia terhalang, ya, dari mendapatkan selama anaknya itu memiliki anak laki-laki. Tetapi seorang ayah itu diperbolehkan, ya, mengambil, ya, harta anaknya itu. Ya, nah itu maksudnya. Jadi tetap harta itu milik anaknya, tetapi maksud daripada li abik itu adalah tentang pembolehan seorang ayah untuk memanfaatkan harta daripada anaknya. Ya, oleh karena itulah, ya, ketika seorang ayah hendak memiliki harta anaknya ini, berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, boleh saja seorang ayah mengambil harta anaknya semaunya, lalu ia miliki, apalagi sampai harta itu dibutuhkan oleh ayahnya. Begitu pula masih dibolehkan meskipun hal itu bukan, ya, hajat pentingnya. Ya, ayah tersebut boleh mengambil harta tersebut dari anaknya yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Namun pembolehan ayah mengambil harta anaknya asalkan memenuhi dua syarat. Ya, jadi boleh, ya, seorang ayah mengambil harta anaknya, tapi usahakan karena ada dua syarat, itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Yang pertama adalah tidak memusnahkan harta dan tidak memudorotkan anak, juga bukan mengambil yang jadi kebutuhan penting anaknya. Ya, jadi ketika dia hendak mengambil harta, padahal harta itu dibutuhkan oleh anak, misalnya kendaraannya lah. Dengan kendaraan itu anak bisa mencari nafkah. Seorang ayah kalau bisa menjaga diri, menahan diri dari memilikinya. Atau misalnya anak itu punya alat komunikasi, misalnya HP misalnya, kayaknya kalau bisa ayah tidak mengambilnya, karena itu adalah merupakan modal dasar anaknya itu di dalam mencari nafkah misalnya, ya.
atau dengan ngambil dia harta ini nanti cucunya atau menantunya ya itu akan mengalami kesusahan atau kesulitan. Jadi seorang ayah juga ketika membesarkan anaknya, menyekolahkan dan seterusnya itu harus ikhlas. Jadi kalau suatu saat dia dalam kondisi tidak memiliki harta, kemudian anaknya memiliki harta, ya jadi yang paling penting adalah sebetulnya dia tidak mengambil harta kecuali kalau memang untuk kebutuhan dia. Ya, jangan sampai dia merampas harta anaknya. Ya, jadi harus diperhatikan orang tua juga jangan memanfaatkan dalil ini untuk menguasai mengambil harta anaknya. Terus juga tidak boleh mengambil harta tersebut dengan tujuan untuk diberikan kepada orang lain. Nah, itu juga hati-hati. Ya. Karena dia mungkin lebih cinta kepada kakak atau adik daripada anaknya tersebut, sehingga diambil diberikan kepada. Sehingga akan menimbulkan nanti kecemburuan, akan menimbulkan ketidaksukaan dari anak yang diambil itu. Ya, atau diberikan kepada orang lain misalnya. Mengambil kendaraan untuk diberikan kepada orang lain. Hati-hati. Ya, jadi selain pengambilan itu tidak bertujuan untuk memudaratkan anak, ya, apalagi itu merupakan benda harta penting bagi anaknya, juga harus diperhatikan bahwa pengambilan harta itu juga ya bukan diberikan untuk orang lain. Jadi kita juga harus menjaga perasaan anak yang kita ambil. Walaupun ini pembolehan, tapi kita juga kepada anak itu jangan semena-mena. Apalagi kita sebagai orang tua juga kan, ya kita ingin anak kita berbahagia, pengen anak kita ya katakanlah merasa berbahagia dengan apa yang dimilikinya. Jadi janganlah kita membuat anak-anak kita menjadi susah. Ya, tapi yang penting anak juga mengerti, anak juga paham. Jadi jangan sampai orang tua mengambil hartanya, tapi hendaklah dia mencukupi kebutuhan orang tuanya. Jadi jangan sampai ada cerita bahwa hartanya, uangnya, tabungannya atau apapun yang dimiliki di rumah diambil sama ayahnya. Ini merupakan perilaku yang sangat buruk ya buat anaknya itu. Kenapa ayah sampai mengambil hartanya? Kenapa? Karena anak tidak mencukupi kebutuhan ayahnya. Ya. Dan kita juga sebagai orang tua kan ingin membahagiakan anak. Kalau perlu kita berikan semua apa yang diinginkan, apa yang diinginkan yang menjadi kebutuhan anak kita. Kalau kita mampu. Tapi nanti ada saat-saat kita tidak memiliki kemampuan. Nah, diharapkanlah kepada anak-anak yang soleh untuk membantu kebutuhan kita sebagai orang tua yang sudah tidak produktif, yang sudah tidak menghasilkan ya nafkah atau rezeki. Nah, semua kembali kepada kita sebagai orang tua dan anak kita sebagai anak yang soleh. Makanya dari sekarang ajarkan, didik anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh ya dengan tujuan supaya anak-anak kita nanti dapat memenuhi kewajibannya sebagai anak yang soleh kepada kita sebagai orang tuanya. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran penting buat kita dan anak-anak kita. Jadi jangan sampai masalah-masalah begini membuat perselisihan, pertikaian, dan membuat jarak yang jauh antara seorang anak dan ya ayahnya. Ya, karena ini sering terjadi. Ya, cuma gara-gara begini, ya orang tuanya kesal, ya dia sudah menyekolahkan anaknya, membesarkan anaknya, terus ketika anaknya sudah berhasil, sudah mapan, sudah mandiri, ya sudah memiliki harta yang berlebih, lalu dia ditelantarkan. Timbul kebencian, ketidaksukaan kepada anaknya. Ya, begitupun anak ketika misalnya ayahnya mengambil sebagian daripada hartanya, ya nggak banyak sih, di situ timbul ketidaksukaan dia kepada ayahnya. Lalu menanamkanlah ketidaksukaannya itu kepada istri dan anak, sehingga akhirnya si anak tidak mau bersilaturahmi kepada ayahnya. Ya, itulah yang terjadi. Nah, kita sebagai orang yang memahami dan mengerti agama dengan baik, ya janganlah melakukan begitu. Ya, perbaiki terus hubungan antara kita ya dengan orang tua atau dengan anak-anak kita. Nah, semua harus belajar ya yang baik tentang perkara-perkara agama. Ya, itu jadi itu dua syarat yang harus diperhatikan. Jadi harus pahami ya bahwa ketika seorang ayah mengambil harta daripada anaknya itu, ya itu jangan memudaratkan ya sang anak ya. Yang kedua, jangan apa yang kita ambil dari harta anak itu lalu kita berikan kepada ya orang lain. Dan yang penting lagi adalah bahwa pada saat kita mengambil harta anak, jangan menjadi harta yang mubazir. Kita pergunakan untuk hal-hal yang mubazir, hal-hal yang tidak berguna. Ya karena kadang-kadang ada orang-orang tua yang seperti itu. Misalnya ngambil harta anak, ya buat merokok misalnya.
ya, atau untuk sekedar nongkrong dengan teman-teman sebayanya misalnya, ya tidak ada faedahnya. Tapi kalau untuk kebutuhan dia memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anak-anaknya atau saudara daripada anak yang diambil harta itu, nggak masalah. Nah, itulah barangkali yang bisa kita pelajari. Ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat, memberikan faedah ya kepada keluargaku dan juga kepada seluruh daripada kaum muslimin, supaya mengerti posisi kedudukan dirinya sebagai orang tua dan sebagai anak. Nah, kalau sama-sama memahami, sama-sama mengerti kedudukan masing-masing, dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan agama, insya Allah ya kita akan hidup aman, nyaman, berdampingan dengan keluarga kita, baik kita kepada anak kita, menantu kita, atau kepada orang tua kita. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini sekali ulang dapat memberikan faedah buat kita di dunia dan akhirat nanti, dan kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang baik dan kita juga memiliki anak-anak yang soleh, yaitu anak yang berbakti dan berbuat baik kepada kita sebagai orang tua, dan semoga pula mereka memenuhi kebutuhan kita ketika kita sudah tidak mampu lagi. Tapi kita berharap juga sebagai orang tua yang mudah-mudahan kita mampu terus sehingga tidak menyusahkan anak. Ya, alhamdulillah, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan sekali lagi bermanfaat. Dan tutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك